Bapak Profesor Dr. Ing Baharuddin Yusuf Habibie atau yang akrab dikenal dengan Bapak B.J. Habibie adalah Presiden Indonesia yang ketiga. Bapak B.J. Habibie menggantikan Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei tahun 1998. Bapak B.J. Habibie lahir di Parepare pada tanggal 25 Juni tahun 1936. Sebelum masuk ke dunia politik, Bapak Habibie dikenal luas sebagai seorang profesor dan ilmuwan aplikasi teknologi internasional, dan satu-satunya Presiden Indonesia yang berlatar belakang teknopark. Bapak B.J. Habibie adalah tokoh yang mengimplementasikan nilai aneka dengan baik, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Saya akan melaksanakan kewajiban konstitusional saya, ialah mengucapkan sumpah sesuai dengan agama yang saya anut sebagai berikut. Bapak Habibie adalah Presiden ketiga Indonesia. Akuntabilitas pada sosok beliau dapat kita lihat pada saat beliau berjuang membawa Indonesia yang pada masa itu berada pada masa sulit, yaitu masa krisis moneter. Hal ini dihadapkan pada masalah ekonomi Indonesia yang terpuruk. Beliau menunjukkan tanggung jawabnya dengan menjalankan amanah dan mengambil keputusan dan kebijakan-kebijakan dan mampu memulihkan ekonomi bangsa. Bapak Habibie meninggalkan pelajaran penting bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu rasa cinta beliau yang begitu besar terhadap nusa dan bangsa, serta rasa nasionalisme kepada negara Indonesia. Hal ini terlihat dari salah satu sikap beliau, yaitu menolak tawaran dari negara Jerman yang memberikan status warga negara kehormatan. Namun, beliau menolak dan memilih setia menjadi warga negara Indonesia. Bapak B.J. Habibie pernah berkata, "Tidak ada gunanya Anda ber-IQ tinggi namun pemalas, tidak memiliki kedisiplinan." Bapak B.J. Habibie adalah sosok yang sangat disiplin dan dapat membagi waktu secara efisien. Beliau adalah orang yang pertama kali mendeklarasikan kebebasan pers sebagai pintu awal terciptanya transparansi birokrasi di Indonesia. Beliau juga merupakan sosok yang hangat, ramah, dan juga terbuka. Beliau tidak pernah membedakan orang berdasarkan statusnya. Itulah implementasi etika publik yang ada pada diri B.J. Habibie. Sedangkan komitmen mutu yang bisa kita teladani dari B.J. Habibie, salah satunya adalah inovasi. Inovasi yang pernah dilakukan oleh Bapak B.J. Habibie diantaranya adalah yang pertama, penemuan teori Krupp pada pesawat terbang yang sangat bermanfaat untuk teknologi pesawat terbang di Indonesia juga di dunia. Yang kedua, pada saat krisis moneter, Bapak B.J. Habibie menggenjot industri untuk memperbaiki ekonomi Indonesia dari minus 13% menjadi minus 0,79%. Dan yang ketiga, Bapak B.J. Habibie menciptakan pesawat N250 dan R80 untuk Indonesia. Semoga kita sebagai anak muda bangsa, sebagai ASN, dapat meneladani nilai-nilai inovasi dan kreasi yang dilakukan oleh Bapak Presiden B.J. Habibie. Bapak B.J. Habibie merupakan tokoh yang dapat dijadikan contoh dalam penerapan anti korupsi.
Yang dilakukan beliau adalah sebagai bentuk pelopor tunas integritas, yaitu dengan membangun fondasi sistem integritas dengan menginisiasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sehingga menutup peluang terjadinya korupsi dan berbagai penyimpangan lainnya.